Hai semuanya, Assalamualaikum. Kali ini aku bikin dimsum dan aku bikin untuk cemilan sendiri di rumah. Jadi bisa untuk cemilan pagi ataupun sore hari dan juga cocok untuk ide bekal anak-anak di sekolah. Yang pasti ini rasanya rekomen banget dan dijamin anti gagal. Sebelum memulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Nah, jadi gimana sih cara membuatnya? Juga pakai bahan apa aja? Wajib simak terus videonya sampai akhir, so keep on watching. Untuk bahan apa aja yang kupakai semuanya sudah ada di layar, jadi kamu tinggal copy ulang atau kamu bisa capture layar handphone ataupun layar PC. Dan selalu aku tulis ulang semua bahan juga takarannya ini di kolom deskripsi di bawah. Untuk bahan-bahannya ini sebelumnya sudah aku bersihkan terlebih dahulu, jadi ada ayam. Kemudian aku juga siapkan udang, juga sudah aku bersihkan. Nah setelah itu aku juga pakai satu buah wortel yang sudah aku kupas dan cuci, kemudian aku parut. Setelah diparut, bagi menjadi dua bagian untuk topping dan juga campuran bahan. Nah lanjut aku mau siapin untuk bahan yang akan di blender nantinya. Jadi ini aku pakai bawang putih, aku rajang kasar terlebih dahulu. Lanjut mulai masukkan bawang putih yang tadi sudah dirajang kasar ke dalam blender atau boleh juga pakai chopper. Kemudian masukkan juga daging ayam yang sudah dipotong. Tambahkan juga dengan putih telur dari 1 butir telur. Kemudian aku pakai es batu hanya 2 kotak aja. Mulai blend sampai semua bahan ini benar-benar halus. Setelah dirasa sudah cukup halus untuk ayamnya ini, kemudian masukkan udang. Lanjut blend lagi dan gak perlu terlalu lama, hanya sebentar aja. Nah setelah selesai kemudian aku pindahkan di satu wadah ini. Jadi aku pindahkan semuanya ke mangkok besar, mulai masukkan saus tiram. Tambahkan juga dengan minyak ikan, ini opsional, boleh pakai boleh juga enggak. Kemudian tambahkan juga dengan minyak wijen dan untuk rasanya ini aku pakai garam, kaldu bubuk juga kaldu jamur. Nah agar rasanya lebih bawang lagi aku tambahin juga dengan garlic powder ya. Tapi ini opsional, boleh pakai boleh juga di skip. Lanjut aduk rata sampai benar-benar tercampur semua bahan ini. Setelah dirasa sudah tercampur, kemudian masukkan parutan wortel. Lanjut aduk sampai tercampur kembali. Setelah selesai, kemudian tambahkan dengan tepung tapioka. Aduk rata sampai semua bahan tercampur. Nah setelah mulai tercampur seperti ini hasilnya, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut aku mau siapkan untuk kulit dimsumnya. Ini aku pakai kulit dimsum dengan bentuk bulat seperti ini. Aku olesi dengan menggunakan air ke seluruh bagian atau boleh juga hanya di bagian samping atau pinggirannya aja. Jadi sebelumnya aku sudah cuci tangan ya dan dijamin tanganku ini sudah bersih. Kemudian ambil kurang lebih 1,5 untuk adonan ayamnya. Setelah itu tutup perlahan sampai benar-benar rapat dan juga rapi. Kemudian setelah cukup rapi, tambahkan topping wortel di bagian atasnya. Lakukan hal yang sama sampai semua adonan ayam udangnya ini habis. Dan ini dia hasilnya setelah selesai. Jadi untuk kulit dimsumnya ini ada berbagai macam. Kamu bisa pakai yang ukuran kecil karena nanti hasilnya akan jadi lebih banyak. Untuk kukusannya ini sebelumnya sudah aku panaskan terlebih dahulu. Kemudian aku oles dengan menggunakan minyak goreng agar nanti dia nggak lengket pada saat dimsumnya ini sudah matang. Lanjut, masukkan dimsum ini satu persatu ke dalam kukusan, kemudian mulai kukus kurang lebih selama 20 menit menggunakan api sedang aja. Dan ini dia setelah kurang lebih 20 menit, jadi dimsumnya ini juga sudah matang, kemudian siap disajikan. Jadi kalau menurutku dimsum ini adalah cemilan yang cocok untuk di segala musim, enak banget dinikmati saat musim panas dan cocok juga dinikmati saat musim dingin.
Apalagi disajikan dengan saus dimsumnya, ini bener-bener cocok banget dan rekomen cemilan yang kenyang dan juga yang pasti tuh enak banget. Untuk saus cocolannya, kamu bisa pakai saus sambal instan kemudian tambahkan dengan air hangat atau boleh juga dengan bikin saus homemade untuk saus dimsum. Sebelumnya aku sudah pernah bikin ya saus cocolan untuk segala jenis makanan gurih. Nanti aku akan tambahkan link pembuatannya di description box di bawah. Selain langsung dinikmati juga bisa untuk dibikin makanan frozen ya. Jadi sebelum dikukus kamu bisa masukkan ke dalam kontainer kemudian tutup dan simpan ke dalam chiller aja. Nah jadi gimana, gampang kan cara bikinnya? Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik tombol subscribe, klik juga loncengnya, like postingan ini dan juga share resep ini ke semua medsos kamu sebanyak-banyaknya. Tunggu video selanjutnya dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.